Halo, selamat pagi. Ya, sekarang kita dengan Bang Hendro. Bang, kita agenda kemana nih, Bang? Hari ini ke Madu Suhita. Madu Suhita. Di sana kita mau ngeliat apa sih, Bang? Di sana kita mau ngerasain sensasi panen lebah. Wow. Makan lebah itu langsung dari sarangnya. Langsung dari sarangnya. Sak buntut tawon. Sebuntut tahunnya ya. Dulu aku pernah juga tuh di Lampung Timur ya panen lebah ya, tapi belum sempat di-upload. Nah, itulah kendalanya ya. Iya. Kurangan tenaga. Oke, dan kita temenin oleh dua orang di sini. Wah, ada Sarip, ada Ejot di sini. Siap ya? Kita hari ini off-road ke Suhita ya? Iya. Ngerasain medannya yang kayaknya seru nih gitu. Kangen ya. Ya guys, saatnya jalan-jalan dengan dua sahabat. Hari ini ada Pipi, ada Om Hendro juga. Hari ini kita mau kemana, Om? Mau ke peternakan lebah Madu Klenceng. Terus Suhita. sekarang kita ada di mana, Pi? Ada di Umbul Helau Lampung. Iya, jadi dari satu wisata ke wisata yang lainnya. Hari ini bakal seru-seruan karena jalannya lumayan ekstrim, tapi pastinya kita akan bahagia ya. Iya. Yuk, ikutin terus yuk. Siap. Come on. Sampai. Tadi seru. Kita off-road lewat jalan-jalan berliku, kemudian ada sungai sedikit juga. Yuk, ini kita sudah sampai di tempat madunya. Dan itu sungai, guys. Tuh. Ya. Ya, jadi mobil inilah yang menemani kita untuk explore. Come on. Wow. Madunya sekilo 1 juta. Orang ngantri kalau beli saya. Wow, kenapa bisa semahal itu? 1 kilo 1 juta. Ini kandungan propolisnya sangat tinggi. Dan penelitian juga ada yang udah ini dokter peneliti di mana? Di Universitas Pasundan. Madu dari lebah ini sama propolisnya itu bisa menyembuhkan penyakit TBC tanpa obat paket. Madunya sekilo harganya 1.700. Lebih mahal lagi dari yang tadi. Lebih mahal lagi dan antri yang beli. Wow. Lagi pandemi gini paling ditunggu yang jenis Petrigona. Karena udah banyak yang bilang katanya bisa bantu nyembuhin. Ini madu sultan kalau Suhita bilang. Wow. Ini jenis Trigona juga. Yang paling mahal ya ini ya. Masih ada nggak yang lagi? Tapi aman ini, Bu ya. Aman. Guys, ini yang disebut dengan madu sultan. Ini yang paling mahal, Bu ya. Sekilonya itu bisa 1.700.000. Wow. Madunya yang dijual ya? Iya. Iya, madunya 1 kilo 1.700.000. Ini yang paling mahal. Dari lebah. Sebutannya madu sultan lah gitu ya. Iya. Padahal nama aslinya adalah ini, Bu ya. Tetrigona vidua. Kenapa sih, Bu? penemunya Lepicter. Penemunya? Ya, ini nama penemunya, ini tahun ditemukannya. Ya. Si lebah terbang keluar masuk cari makan dari situ. Nah, kemudian di sini nih, di dalam sini ini ada struktur telurnya. Ngumpulin madunya di sini nih. Oh gitu. Di dalam malah di situ. atas, Bu ya? Iya. Nah, ini namanya propolis. Oh, ini propolis ya. Propolis. Keras dia ya, Bu ya. Keras. Kalau untuk jenis Tetrigona, dia keras, identik dengan sarangnya itu keras. Ini propolis. Dia bangun propolis ini, si lebah cari makan di pepohonan. Ada getah-getah diambil sama dia dikumpulin, bawa sini dikumpulin lagi sehingga bentuk sarang. Terus ada yang tugasnya cari propolis, ada yang tugasnya cari madu, dikumpulin lagi, masukin ke dalam sini, kantong-kantong madu. Mana nih? Berarti nanti sistem panennya bagaimana kalau di sini? Nanti saya cari di sini. Guys, mau cicip madu yang paling mahal. Kamu Ini sedot gitu ya? Kecil aja. Ini kalau pas lagi ada tamu pakai ini. Sebenarnya kalau kita panen raya nggak pakai ini, lama banget pakai ini. Gimana? Pakai alat sedot Yang gede. vakum ya. Oh. Nih encer banget. Kalau orang bilang pasti dikira kayak air kan. Kalau ditetes tisu pasti
Kelas itu tembus. Guys, ini madu tetrigona, ini madu yang paling mahal. 1 kilonya bisa 1.700.000 ya. Dan ini kita langsung cicip habis dipanen ya. Madu Madu sultan ya, sultan mah bebas ya. mahal ini. Yang minum anak sultan bukan? Yang Om Deddy kok Asam ya, Bu? nambah sih, Masya Allah. tapi nggak Oh, asam nih. di lambung. Nanti saya Yang sendiri. punya GERD semua. Enak guys. Oh, si Om, Kuta Esa. belum? Urung Enggak. iki. Ini Ternyata Bu, madu dia itu- mahal karena khasiatnya luar biasa ya. Khasiatnya luar biasa. Apa sih khasiatnya? Yang sudah sobat minum ya? itu penderita Ini- autoimun, Mm-mm. asma, GERD, kanker, miom, dan sebagainya, pokoknya penyakit berat, termasuk corona. Wow, keren. Guys, Jadi insya Allah ini aman ya Bu, malah jadi ini ya imun ya. Bu kalau punya asam lambung minum Malah ngobatin. malah ngobatin. Punya mah tuh. Memang rasanya asam, tapi justru ngobatin Bu ya. Iya. Nah, Jadi yang rasanya asam belum tentu sampai lambung itu jadi asam, dia malah jadi basah. ini kalau di pasar dijual nggak? Di apotek-apotek gitu? Enggak ya? ini belum sampai apotek aja, baru sampai Siapa sih ngaruh rumah anu teman loh? udah Ya pada Allah, ngantri. tinggal dititip kayak gini loh. Karena memang Enggak. Jumlahnya Video. berapa? ada itunya ya, bayi-bayinya ya. Tuh. Guys, ambil ya. Oke. Kita unboxing yang ini ya. Maaf ya lebah. Ini Mbak, sudah on kok Mbak? Maafkan mamamu Mbak. Tuh dia nggak gigit kan? Mm-mm. Baik banget tuh. Enggak. Lebah baik memang dia ini. Zumrit. Saya sudah nyedong. Ini tapi sama kan rasanya kayak yang tadi? Oh, beda dikit aja. Ye. Akhirnya bisa nyobain madu apa gitu Biar senengnya kelihatan mau? aslinya. Trigona apicalis. Trigona apicalis madu sultan. Masnya itu motoin doang, kasihan bener. Nanti nyobain Tadi yang kita lain ya. suapin. Nah guys, ini madu tetrigona juga ya. Turpas Trigona. banget. Ah. Kirain manis, ternyata kecurut-kecurut gitu. Tapi lebih manis yang ini Bu. Iya, karena yang di Beda jenis pusat ya? lebah beda. Oh gitu. Lebah ini nggak kita bisa. Ini ya nggak bisa, suka-suka dia. Kecurutnya seger kayak buah gitu, makan mangga gitu ya. Nanti tak cicipin yang di sana. Ini habis ya. Agak kecil-kecil. Mau ambil gambarnya silakan. Ini saya mau. Yang ngasih nama bukan saya, Oh. si penemunya. Iya. Jadi Sama-sama tetrigona. sama-sama tetrigona. Jadi lebah trigona itu ribuan di dunia ini. Yang di Indomalayan termasuk di Indonesia. Oh ya, ini langsung kita panen langsung tadi dan rasanya mantap. Oke. Ini ngumpulin sampai dengan 1 kilo, makanya kan antri ya orang-orangnya Mbak ya. Ini lebah ini Hah? hanya di sini hanya apa namanya? Hanya sebagai beberapa contoh Display aja ya? sih, display doang. Kalau yang paling banyak main ke farm saya yang di pesisir barat, banyak Wow. banget di sana. Karena di sana dominan pohon damar. Nah, si lebah ini hidupnya banyak di pohon damar. Kayaknya saya punya loh Bu di Umbul Selau itu dia alami di pohon kelapa. Ada yang di pohon kelapa, ya suka-suka dia. Oh suka-suka. Heeh. Bilang tapi sekarang. Oh, kebanyakan Oh, iya, Cuman di damar ya. jenisnya, kalau yang jenis tetrigona banyak di Diambil, damar. dipanen ini. Ini kan pohon damar yang diambil. Ada lagi yang heterotrigona itama, yang saya sarankan ke Mas kalau mau itu heterotrigona itama. Beda lagi jenis lebahnya, tapi Tapi masih sekeluarga namanya trigona. Tapi kalau saya nanti misal mau gitu dikasih edukasi juga. Diajarin gitu. Maksudnya di survei ini pantasnya di mana gitu Iya. kan. Nah, ini nggak diserang dari ini kan langsung Ibu dari tanah. Ini nggak kayak semut gitu, nggak naik. Enggak. Lebah apa Bu ini? Lebah apis, Lebah apis. cenana. Tawon laler tuh Bu. Ya, Dia menyengat ya. ya ingat. Ini antara koloni yang satu dan koloni yang lain kawanan nggak mereka? Ini apa namanya? Sama-sama cari nektar. Oh, banyak tawuran gitu di jalan gitu ya. Dia memang buat Iya. ya. Ini Ini heterotrigona itama. jadi dia adalah Masih sama keluarga tetrigona tadi. Hmm. Dari lebah tanpa sengat juga, cuman dia mau nyerang. Oh, Kalau kita hati-hati. ganggu dia mau nyerang, cuman nggak gigit, Nggak gigit, lengket di lengket. badan kita. Kita cari Yang ini bahaya di telinga itu ya Bu. Iya, makanya harus pakai. bagus sih. Nah, ini banyak Silakan. sekali memang. Ya.
Silakan Bu. semut. Heeh. Di sini Karena semutnya memang hama. Dia mau berusaha masuk ke dalam sarang lebah ngambil madu. dan dia tidak bisa ya. Iya tuh. Ada nggak ya madunya? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada kita buka ya. Nah, untuk jenis ini sendiri panennya berapa lama sekali Bu? Kalau di vegetasi full pohon akasia, saya panen di Nice. wai kanan itu sekali panen bisa 50 kilo saya. Dari sekitar 50 kotak. Enggak, anggap aja ini per kotak ini Kalau melimpah menghasilkan. nektar, melimpah vegetasinya bagus, satu kotak 1 kilo. Satu kotak berapa lama setiap panennya? Tergantung, ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan Cepet, sekali. Bu ya? Tergantung nektar, tergantung vegetasi iya, ya, nggak bisa kita tentukan ininya. Kalau di sini mas, nah ini namanya Kita bibrit. unbox it. Nih bibrit nih. Bibrit itu apa itu? Serbuk sari bunga. Oh nih bibrit nih, serbuk sari bunga. Coba kan tadi nanya. Iya. Ini Naik Ya, ininya. ya, ya. Nyerang. Woi, Tenang. jangan Bu. Gak apa-apa jadi konten. Wih, ke gua coy. Ini aman nggak Bu? Serius Bu? Nah ini deketnya sini nih. Nih. Nggak apa sih. Tuh nggak apa-apa, aman. Ini prosesnya. Oke guys, kita unboxing lagi. Nah, cara ngambilnya Mbak dari situ ya. Tuh guys, nih, masuk tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan nggak? Oke, Agak tinggi. Tinggiin, nah. dah mundur. Nah, ya. Ini perjuangan ngambil lebah tadi walaupun disengat, tapi karena ini hasilnya luar biasa. Kita cicip dulu ya. Serang lagi gue. Oke. Jangan, itu makmu itu. Tuh. Yang mana ketiak Nah, daun? ketiak daun nih. Nih, ya. Oh, Jadi daun. di- Pangkal daun. hanya Pangkal tapi nggak bisa ada sampai ke sana ya. ketiaknya, Ya ini dan 1 2 3 dia 4 5 gitu ya. Setiap pagi menghasilkan Pagi dan sore hari. cair. Pagi sore Pagi dan sore menghasilkan cairan Yang manis. yang manis yang Namanya bisa nektar. diisep sama lebah. Wow. Jadi Edukasional nggak banget. selalu Melulu lebah bunga. itu makan dari bunga-bunga seperti Kalau ini. ini nggak menghasilkan madu. Oh, Saya gitu. tanam di sini. Mbak mau tanya, nama Suhita itu asal bisa dipilih itu awalnya dari mana? Awalnya pas mau penentuan nama produk itu kami berembuk lah. Suami saya, terus anak-anak, terus ada yang ikut saya kan banyak. Kamu rembuk, urun namanya apa? Urun semua lah. Yang menang itu namanya Suhita. Suhita itu anak saya nomor 2. Oh, nama dia. Ya. Terus suami saya ngasih nama anak itu karena terinspirasi dari cerita Majapahit. Nah, ada namanya raja perempuan namanya Ratu Suhita. Kalau buka sejarah lagi pasti nemu namanya Ratu Suhita. Jadi kalau ngelihat madu di mana-mana, mereknya Suhita berarti punya ibu ini. Ya. Artinya apa tuh Mbak? Mengayomi. Mengayomi. Satu-satunya di Lampung Bu ya Suhita Iya, ya. dia satu-satunya. Yang lainnya KW. Sudah dipatenkan juga namanya. Oh, iya dong, mantap, sudah mantap, dipaten. mantap. Sudah saya daftarkan ke Kemendagri. Ya, Kemenkum. Saya masih ting-ting. Nah, ini lagi nih materi lagi. Siap? Agak kelihatan itunya nih ya, tadinya kandangnya. Kandangnya Dari yang sini, sana, dikit terus ke sini. Siap? Nah Bu, kalau saya mau budidaya lebah madu trigona di taman bunga yang saya punya itu, triknya gimana Bu supaya nggak banyak predator gitu? Nggak banyak predator ya berarti kita harus menyiapkan pakannya, pakan alaminya ya tumbuhan, pohon itu harus kita cukupin semuanya dari tumbuhan yang menghasilkan nektar, tumbuhan yang menghasilkan dipoli juga. Jadi, untuk koloninya sendiri sebaiknya saran saya ambil yang koloni yang sudah kuat. Terus untuk mengurangi penebangan
Jadi udah siap sendok lagi lah. Nyerang dia Om. Itu aja tuh. Ini aja nih yang muda. Der. Yang udah datang. Udah pernah nyengat yang ini. Udah. Nyerang dia nggak mau dibuka. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Ya mohon maaf, mohon Tapi maaf. udah cukup kok, Bu. Udah, Bu, Ya. cukup. Udah cukup. Banyak ya. Nah, Bu, kan ada kalau di kampung itu suka panen madu dari hutan, terus ada sarangnya itu dibawa. Sebenarnya boleh nggak sih sarangnya itu dimakan tapi sambil diisep madunya itu? Boleh nggak? Kalau sekedar diisep aja boleh, Ah. kunyah boleh, Ah. tapi bekas kunyahnya itu jangan dimakan. Oh, Jangan ditelan. Dan ditelan. Itu lilin ya? Itu lilin, lilin lebah. Jadi kalau udah masuk ke dalam perut kita, lilin itu nggak bisa dicerna. Melilit ya. Melintir usus. Jadi nggak boleh tuh. Yang kemungkinan, Usus buntu, muntah darah dan sebagainya. nah itu salah satu. Jadi sebaiknya makan madu itu ya murni ya, Bu ya? Iya. Bukan nggak harus sama ininya. Ya, Gitu. sama sarangnya. Nggak harus sama sarangnya ya. Cuman mungkin sensasinya, Bu, kali ya. Geragas, wih, geragas. Bukan sensasi, geragas itu ya. Saking ngelihe kuwi. Bukan, jadi Oke, geragas oke. sarang-sarangnya dimplok. Jadi jangan salahin madu. Iya, betul. Minum madu banyak-banyak. Madunya murni guys, tidak membunuh, bahkan menyehatkan. Yang membunuh itu adalah kebodohan. Ya, betul sekali, mantap. Satu lagi, satu lagi. Nah ini, nah Bu, dari tadi kan kita bahas tentang madu, terus budidayanya, terus ibu marketingnya kemana aja gitu. Sebenarnya ibu ini basicnya memang dari peternakan atau gimana, Bu? Enggak. Kok bisa nguasain gitu? Basic saya sebenarnya farmasi. Ya, Saya tergerak hatinya untuk budidaya lebah madu ini karena keprihatinan kami terhadap peredaran madu sintetis oplosan sirupan di masyarakat. Selain itu juga semakin gundulnya hutan karena pembalakan liar. Jadi sebelum kami budidaya lebah madu ini, setelah kami pelajari ternyata kita nggak harus langsung bisa punya lebah terus pelihara keluar madu, nggak bisa serta-merta seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan itu harusnya tanam pohon dulu. Kalau bahasa kami slogannya itu berpakanlah, gerakan tanam pakan lebah. Setelah itu baru amal, ada madu, ada lebah. Alam, ada lebah, ada madu. Kemudian madu melestarikan alam dapat untung. Jadi slogan itu menjadi satu kesatuan. jadi seneng Bu ya ketika kita berusaha gitu ya, berwirausaha, tapi kita seneng ya di situ. Ya, jadi kita ini sebagai bagian menjadi hobi kami. Hobi tapi menghasilkan. Dan seperti kita ketahui tadi, tempat budidayanya ada banyak tempat Bu ya. Ada berapa tempat tadi? Ada 7. Ada 7 tempat budidaya lebah Tersebar di Lampung. yang tersebar di Lampung. Mantap. Jadi Sangat- bisnis ini sekaligus ada efek dalam rangka melestarikan alam. Karena konservasi alam. tadinya juga lahan ini kan gersang Bu ya, karena kita ada pengen banget bikin lebah itu tadi, otomatis kan kita harus menanam dulu, bikin itu bisa dilihat di sekitaran sini ini sangat asri banget. Ya. Banyak sekali tanaman, banyak sekali bunga-bunga dan buah-buahan. Jadi intinya di sini bisa menjadi paru-paru dunia juga Bu ya. Jadi oksigennya benar-benar fresh di sini. Nah, sebenarnya madu lebah yang kita budidayakan ini dia bukan hanya menghasilkan menghasilkan madu aja ya, tapi itu membantu penyerbukan juga untuk Ya, petani sendiri. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Petani pun kena efeknya. Jadi sebenarnya dengan adanya kita di sini justru menguntungkan lingkungan gitu Iya, ya. sangat. Ya. Sangat menentukan lingkungan. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kami hari ini. Untuk saya pribadi sangat terinspirasi dari apa yang Ibu lakukan ya, budidayanya, kemudian cara bisnisnya, dan yang pasti saya ini pengen punya lokasi seperti ini. Wah, luar biasa. Sampai ngiler dia, Ngiler. termotivasi juga dia, pengen buat Oke, seperti Bu, itu. oke sahabat semuanya,
kebetulan ibu ini punya channel YouTube juga bu ya. Iya. Nah, namanya apa bu? Suhita bisa. Namanya Suhita Bee Farm channel. Jangan lupa subscribe Like, juga untuk like, sahabat yang mau comment, beli and share. madunya bisa beli ke Madu Suhita atau hanya untuk berkunjung, berekreasi, menikmati alam sekitar seperti yang saya lakukan tadi, perjalanannya yang asik, bisa datang ke sini. Sahabat bisa mendapatkan banyak edukasi tentang madu, tentang budidaya lebah yang ada di sini. Dan itu Ya. gratis. Dan itu gratis. Cukup beli madunya ya. Malu kalau nggak beli madunya. Sini kita nggak bisa lewat karena ada sungai di depannya. Kita lihat dulu ya sungainya. Aduh. Oke. Yuk. Ya guys, ini kita lagi off-road melalui sungai-sungai, Om Hendro. Iya, dengan Mbak Nina juga. Nah, inilah dia owner dari Suhita Bee Farm. Kita lihat ya. Tuh. Wow. Mana bu? Kanan. Kanan ya? Loh, ke kanan bukan? Putar lagi teman-teman di situ. Kalau mau ke sungai. Jalannya nggak bisa lewat mobil kita karena ada sungainya. Lewatin ya? Dia bisa batu gede. Oh, batu gede. Guys, Oh. Ini bisa mundur ini ya? kameramen. Cut. Mundurin. Sekalian rekreasi. Wow. Lihatin ini di belakang. Guys, ini kita lagi Ambilin di airnya, kalau di air agak dari bawah aja kamu. Ya, biar. Hai, seru banget ini. Oh. Masih semangat yang dalam. Ya guys, kita melintas ke sungai sebentar ya untuk seru-seruan. Dan dengan Mbak Nina, ini owner dari Suhita Bee Farm. Jadi Suhita Bee Farm itu ada di mana saja? Ada di Bandar Lampung, di Lampung Selatan, di Waikanan, di pesisir barat, sama di Jambi. Wow, ya madunya berkualitas. Ya pegangan. Oh, ini loh. Oh. Ya Allah.